Jadi kampus ini namanya Hochschule München. Hochschule itu kalau terjemahan literalnya artinya adalah sekolah tinggi. Jadi salah satu hal yang menarik yang aku baru tahu ketika sampai di Jerman adalah di sini sistem pendidikan tingginya itu mostly dibagi menjadi, sebenarnya ada banyak sih, ini lebih kompleks gitu, tapi secara general ada yang namanya university dan ada juga yang namanya kayak Hochschule gitu. Jadi university ini secara teoretis gitu ya, secara konsep itu lebih fokus ke teori-teori dan belajar yang lebih kayak materinya gitu. Sedangkan Hochschule ini didesain supaya mahasiswanya lebih banyak untuk hands on. Itu kenapa biasanya kalau mahasiswa dari Hochschule biasanya punya pengalaman kayak internship atau misalnya pernah kerja dibandingkan anak-anak university gitu. Mungkin terkait bisa bikin penjelasan lebih jauhnya sih, tapi itu adalah salah satu perbedaan utama dari university dan juga Hochschule kalau misalnya di Jerman. Tapi hari ini sepi banget, jadi kayak ya deh, gak ada orang. Perbedaan lain dari Hochschule dan university adalah, jadi kalau misalnya di Jerman ini mereka punya sistem SMA di mana SMA-nya tuh dibagi menjadi 3 kelas gitu atau 3 tipe lah. Pertama ada yang namanya Gymnasium, and then ada yang namanya Mittelschule, sama yang namanya Realschule. The idea adalah Gymnasium ini sebenarnya sekolah dengan passing grade yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Belajarnya juga punya durasi yang lebih lama dibanding yang lain, dan itu istilahnya kayak yang lebih sulit lah buat masuknya gitu. Nah, orang-orang yang mau masuk ke university itu harus berasal dari gymnasium. Sebenarnya ada prosedur khususnya, ntar ada pengecualian dan lain-lain karena ini Jerman jadi banyak peraturan. Cuman in general orang-orang dari gymnasium yang bisa ke university. And then kalau misalnya Hochschule ini bisa dimasukin orang-orang dari gymnasium dan juga Mittelschule. Jadi Hochschule ini terkenal karena intinya adalah dia punya suatu bangunan di mana bangunan ini bentuknya kayak cube merah gitu, dan somehow kayaknya Hochschule ini sangat bangga sama cube merah itu karena dia bikin sampai kayak ada tempat duduk bentuknya cube merah dan lain-lain. Ini tuh kayak logo Hochschule banget ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa perbedaan kelas di Jerman dan di Indonesia secara bentuk, to be honest nggak banyak sih bedanya. Kita bisa lihat di footage yang ada kalau misalnya kelasnya sama, maksudnya kayak kursi mejanya mostly sama. Satu hal yang menarik adalah kalau misalnya di kelas di Jerman, terus kita udah selesai kuliah, biasanya somehow tuh orang tuh suka kayak gini. Orang tuh suka kayak, jadi kayak somehow mereka menunjukkan apresiasi dengan cara ngetukin meja gitu. Aku nggak tahu sih, aku pernah ngobrol sama beberapa orang Jerman dan mereka bilang bahwa ini sebagai pengganti applause gitu, karena applause itu agak lebih appropriate untuk performance di panggung. Jadi kalau misalnya dosen setelah menjelaskan dan kelas ditutup, biasanya mereka akan menunjukkan apresiasi dengan cara kayak ngetok gitu, kayak tek. Itu menarik karena pertama kali aku kayak bingung gitu kenapa orang-orang ini tiba-tiba ngetok meja setelah kelas selesai. Another thing yang gak kalah menariknya adalah yang aku observasi, kelas-kelas di Jerman itu sangat mengutamakan diskusi gitu. Jadi in a sense mereka dosen-dosen yang mengajarkan suatu kelas itu sering banget melempar pertanyaan ke mahasiswa, terus habis itu mahasiswa ditanya, dan habis itu setelah jawab ada dialog lanjutan. Ini satu hal yang penting dicatat adalah aku ngambil cuma beberapa mata kuliah dan semuanya dalam bahasa Inggris. Mungkin ini bisa berpengaruh juga, aku gak punya sampel yang cukup banyak untuk berani mengatakan bahwa oke, kelas di Jerman semuanya 100% sangat mengutamakan interaksi. Tapi menurutku secara pengamatanku, observasi yang terbatas, kelas-kelas di sini somehow sangat mengutamakan diskusi, dan terutama bukan cuma diskusi dosen mahasiswa, tapi diskusi mahasiswa dengan mahasiswa, which menurutku adalah suatu hal yang sangat baik. Satu fakta menarik tentang kelas di Jerman adalah mereka kan punya proyektor ya. Lihat deh. Di sana mereka ada proyektor. Tapi lucunya adalah mereka nyebut barang ini bukan proyektor. Mereka nyebut barang ini namanya beamer. Mungkin karena nge-beam cahaya gitu kali or something. Tapi intinya adalah aku pernah ngobrol sama temanku yang dari Jerman dan dia bilang kayak beamer, terus aku kayak beamer? Apa itu beamer?
Kayak gitu. Ternyata yang dimaksud adalah proyektor. So, yeah. That's the real definition of lost in translation. Di episode selanjutnya, kita akan bahas sistem pendidikan di Jerman secara lebih mendalam. Mulai dari bagaimana pendidikan bisa gratis, sampai pentingnya planning sejak dini di pendidikan Jerman. Feel free untuk tulis pertanyaan di kolom komentar, akan coba kami jawab juga di video selanjutnya. Thanks for watching, and if you like the video, please hit like and subscribe button. Dan seperti yang dibilang orang Jerman, tschüss!